yusallimus sagiri alal kabir wal maru alal qa'id wal qalilu alal kathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala min arsalahu rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'azimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Segala rahmat yang kita nikmati hanya dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berbakti karena hanya Dialah Tuhan yang Maha Sakri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta penuh arti. Hadirin yang saya nasihati, untuk tanamkan iman di hati, perintah Allah kita taati demi kehidupan akhir nanti. Dengan kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Najwa Sofia Herman, untuk menyampaikan pidato dengan tema The Gold Generation of Muslim. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa dikarenakan masa muda lah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam tafsir Qurannya, Sya'ban wa huwa quwwati ba'dad du'af. Masa muda adalah masa yang penuh kekuatan sebelum berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita, Bung Karno, pernah berkata, "Give me your 10, we will shake the world." Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa terus berjalan dengan cepat, wajah cantik dan tampan memikat. Gunakanlah wahai para pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah, namun justru sangat memalukan, menyedihkan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus dalam jurang dosa, dikarenakan mereka melanggar perintah Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah seorang pujaga Mesir, menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubani amral ummati wa fi akdamiha hayyataha." Di tangan kitalah, di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam. Dan pada kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, pasti timbul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda dalam menghadapi dampak negatif era globalisasi di zaman milenial ini, sehingga kita terhindar dari hal-hal mudarat, kebatilan, dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Syahid Al-Qutub dalam kitab tafsirnya menyatakan, yakni dengan cara tarbiyatu fardiyah, kita sebagai pemuda harus terus semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimi wal musliman." Yang artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Oleh karena itu, marilah kita akan terus semangat belajar menuntut ilmu pengetahuan umum,
dan ilmu pengetahuan agama dikarenakan salah seorang ilmuwan Albert Einstein menyatakan, ilmu pengetahuan agama tanpa adanya ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya. Dalam firman-Nya menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semua kita menjadi pemuda atau remaja harapan bangsa dan negara yang akan memajukan Indonesia menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah, dijauhkan dari kemaksiatan dan didekatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga hidup bahagia di dunia terlebih kelak di akhirat nanti. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealfaan. Akhirun kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.